Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia nikmat sehingga kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah, di mana di antara kita, saudara, bahkan orang tua kita bersama kita di bulan Ramadan tahun lalu, tetapi pada bulan Ramadan tahun ini mereka tidak bersama kita lagi karena telah terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Allah beri tempat terbaik bagi mereka di sisinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat ini akan terus mengalir sampai kepada kita, umat yang masih konsisten menjalankan risalah yang dibawa oleh beliau. Bapak dan Ibu, terkadang kita terlalu fokus menjaga hal-hal yang membatalkan puasa kita, kemudian kita lupa hal-hal atau perkara-perkara yang juga tidak kalah penting, yakni perkara yang merusak dan membakar pahala puasa kita. Apa saja perkara-perkara itu? Kurang lebih 5 perkara yang dapat membatalkan puasa kita, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Ad-Dailami. Nabi SAW bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan puasa orang berpuasa, pahala orang yang berpuasa. Yang pertama, yakni menggunjing atau membicarakan orang lain. Yang kedua, berbohong. Yang ketiga, sumpah palsu. Yang keempat, mengadu domba. Dan yang kelima, memandang dengan syahwat. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menggunjing atau membicarakan orang lain. Perbuatan ini jatuh kepada 2 perkara. Jika yang kita gunjingkan adalah perkara yang salah atau tidak benar, maka dia jatuh kepada fitnah. Jika perkara yang kita gunjingkan, yang kita gosipkan adalah perkara yang benar, itu pun jatuh kepada ghibah. Dosa fitnah dan ghibah cukup besar, sehingga dia dapat membakar pahala puasa kita di bulan suci Ramadan. Mari kita hindari perbuatan-perbuatan semacam ini agar puasa kita sukses dan pahala kita tidak hangus oleh perbuatan ini. Yang kedua adalah berbohong. Berbohong tidak hanya dilakukan dengan perkataan dan ucapan saja. Saat ini dengan 2 jari kita bisa berbohong. Melalui sosial media, kita men-share, membagikan berita-berita yang kita sendiri belum tahu kebenarannya. Bahkan kita sendiri tahu bahwa berita itu adalah berita yang bohong. Kita masih berani untuk men-share dan membagikan kepada orang lain. Bukan 1 orang saja yang kita bohongi, tetapi banyak sekali orang yang akan kita bohongi hanya dengan 2 jari ini. Hindari perbuatan berbohong ini, apalagi di media sosial, agar puasa kita tidak hangus pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah sumpah palsu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terkadang untuk memperkuat kebohongan kita, memperkuat keterangan kita, kita berani sekali bersumpah. Bersumpah atas nama Allah, padahal apa yang kita sumpahkan itu adalah hal yang tidak benar. Hanya karena memperkuat kebohongan kita berani bersumpah. Ini pun adalah hal yang besar dosanya, sehingga membakar pahala puasa kita. Yang keempat adalah mengadu domba. Mengadu domba adalah cabang daripada perbuatan gosip. Terkadang saat bergosip, saat menggunjingkan orang lain, terselip adu domba, mengadu antara si A dan si B, mengadu antara yang satu dengan yang lainnya. Ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama, sehingga dapat membakar puasa kita dan puasa kita menjadi tidak sempurna pahalanya. Yang terakhir adalah memandang dengan syahwat kepada lawan jenis. Inilah perbuatan yang saat ini sangat-sangat berpotensi kita lakukan. Sebab apa? Kita sering bersosial media. Di sosial media, baik IG, baik FB, maupun media sosial lainnya, kita sering memandang foto, gambar orang yang bukan mahram kita, lawan jenis dari kita. Bahkan kita melihat kepada foto-foto, baik laki-laki melihat foto perempuan, baik perempuan memandang foto laki-laki yang pakaiannya tidak sempurna, sehingga gampang sekali kita bernafsu, bersyahwat memandang foto itu. Ini dapat membakar pahala puasa kita, sehingga puasa yang kita laksanakan tidak mendapatkan apa-apa karena pahalanya
sudah terbakar oleh perbuatan-perbuatan ini. Inilah 5 perkara yang dapat membakar pahala puasa kita selama bulan suci Ramadan. Semoga perbuatan-perbuatan ini dapat kita hindari selama menjalankan ibadah di bulan suci yang penuh berkah ini. Dan pada akhir Ramadan nanti kita akan memperoleh predikat takwa dari Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu mendapat predikat takwa, predikat orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya selama kita menjalankan ibadah di bulan suci yang penuh berkah dan pengampunan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.